Kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kenapa sih K-pop bisa bikin orang tergila-gila dan mendunia? Dari yang awalnya cuma scroll iseng di TikTok, ujung-ujungnya jadi hafal semua member, beli merch, datang ke konsernya di luar negeri, bahkan sampai tiap hari mantengin update terbaru tentang K-pop. Apa cuma karena musiknya enak? Atau muka para idol yang flawless itu? Ternyata, jawabannya jauh lebih dari itu. Mau tahu apa aja jawabannya? Yuk kita bahas. Musiknya bukan cuma lagu, tapi formula. Musik K-pop emang kerasa beda. Bukan cuma karena nadanya yang edgy, tapi karena emang didesain buat ngena di kepala dari pertama kali denger. Setiap part lagu, dari intro, bridge, pre-chorus, sampai drop, diatur biar bisa ngejaga atensi. Makanya, kamu bisa nemuin satu lagu K-pop punya banyak transisi genre dalam satu track. Mulai dari pop, EDM, hip-hop, ballad, rock, terus balik lagi ke pop. Dari awal sampai akhir, kayak diajak naik roller coaster. Tapi bukan itu aja. Lagu-lagu ini sering dikerjain sama produser internasional, jadi kualitas produksinya memang udah level global. Nah, kalau kuping udah dimanjain, bagian mata juga nggak ketinggalan. Kita lanjut ke visual dan branding. K-pop nggak main-main soal branding. Industri K-pop ngerti banget kalau manusia adalah makhluk visual. Karena itu, setiap grup datang dengan konsep yang strong dan konsisten. Mulai dari logo, key visual dalam satu comeback aja bisa ngeluarin 5 konsep visual berbeda. Alur cerita dalam MV, sampai outfit setanah abang. Semuanya saling terhubung. Banyak grup bahkan punya universe sendiri yang dikembangin dari satu era ke era lain. Kayak nonton seri Netflix, tapi versi musik. Visual yang kuat ini juga bikin K-pop lebih gampang diingat dan diomongin. Sekali lihat, langsung nempel di kepala. Tapi K-pop nggak cuma soal kemasan. Di balik semua itu, ada sosok idol yang bikin kita betah stay. Sekarang, kita bahas idolnya. Apa mereka cuma ngandalin visual yang ganteng dan cantik? Nggak sesimpel itu. Mayoritas idol K-pop udah ngejalanin masa training bertahun-tahun. Mereka nggak cuma belajar nyanyi dan dance, tapi juga public speaking, acting, bahkan bahasa asing. Hasilnya, mereka jadi entertainer yang serba bisa dan punya citra profesional. Setelah debut pun belum kelar. Masih harus aktif di variety show, fan meeting, sampai bikin konten vlog. Gimana nggak bikin fans jatuh hati coba? Tapi yang paling menarik, mereka tetap punya sisi yang dekat secara emosional. Lewat konten vlog, live chat, variety show, fans bisa lihat sisi keseharian idol, dari yang canggung, lucu, sampai curhat soal tekanan mental. Hal-hal kayak gini ngehadirin kedekatan antara idol dan fans, walaupun status mereka bintang. Dan kalau ngomongin soal fans, ada satu elemen penting yang jadi tulang punggung industri ini, yaitu fandom yang militan. Di balik idol yang bersinar, ada kekuatan besar yang sering luput dari perhatian. Fandom K-pop bukan sekadar kumpulan fans. Mereka adalah komunitas yang aktif, terorganisir, dan punya misi. Mereka rela voting tiap hari, trendingin hashtag, bahkan bikin donasi dan proyek sosial atas nama idol mereka. Dan yang bikin kagum, mereka ini lintas negara, lintas budaya, tapi bisa kompak banget. Inilah yang bikin K-pop bukan cuma hiburan, tapi juga lifestyle. Nah, semua kekuatan ini bisa eksis karena fondasi sistem industri yang terstruktur dan visioner. Semua elemen tadi bisa jalan barengan karena sistem industri di balik layar yang sangat profesional. Agensi besar kayak YG, SM, JYP, dan HYBE. Mereka punya sistem pelatihan, manajemen, dan marketing yang well done. Bahkan banyak yang punya riset sendiri untuk analisa tren global dan perilaku fans. Lebih dari itu, pemerintah Korea Selatan juga ikut ngedorong K-pop lewat kebijakan budaya. Mereka sadar, kalau musik ini bisa jadi soft power, bikin orang tertarik ke Korea, belajar bahasanya, sampai wisata ke sana. Jadi kesimpulannya, kalau ditanya kenapa K-pop bisa bikin candu, jawabannya bukan karena satu hal aja, tapi karena semuanya terintegrasi. Mulai dari musik yang edgy, visual yang manjain banget, idol yang berkesan, komunitas yang solid, dan sistem industri yang terstruktur rapi. Itulah kenapa K-pop bukan cuma genre musik, tapi udah jadi fenomena budaya global. Dan kalau kamu sekarang lagi terjebak di dunia K-pop, tenang, itu artinya kamu masih punya rasa pengen tahu dan jiwa yang penuh warna. Oh iya, kalau kamu suka video ini, bantu Ctrl plus KA untuk terus tumbuh ya. Dan jangan lupa like dan share, komen juga biar kita bisa diskusi. Dan tentunya subscribe atuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.